Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa yang sudah hadir? Silahkan angkat jari. Kalau di Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau di Taiwan angkat tangan. Kalau di itu tunjuk jari ya. Tunjuk jari. Mesti nunjuk jari gini ya. Selamat pagi, tunjuk jari. Hadir, tunjuk jari. Oke, kita akan ngobrol informasi naker ya. Informasi tentang Taiwan. Halo kawan-kawan sekalian, kembali lagi ngobrol-ngobrol. Agung sharing tentang informasi seputar Taiwan yang belum tentu ada hubungan dengan ketenaga kerjaan kadang-kadang. Tapi ada hubungan dengan kaitan selama tinggal di Taiwan ya. Baik itu soal corona ataupun juga mungkin soal kerjaan di Taiwan ataupun juga kasus-kasus ya. Di sini udah beberapa teman yang udah hadir, ada Sunar Sih, terus ada Nisa, ada Nia, ada Tasina, ada mamahnya Lanang Lanung. Mamanya Lanang Lanung. Ria Formusa juga hadir. Oke, ya. Semangat. Sekarang masih dalam posisi di karantina di hotel. Jadi masih bersabar dan juga berusaha untuk semangat ya. Kemarin sempat posting di Instagram, di IG Agung, namanya Agung Official. Terus gitu banyak memberikan semangat. Thank you. Beneran jenuh ya. Jadi berusaha untuk mengisi satu hari selama 24 jam selain tidur dan juga kerja, apalagi sih aktivitas bisa dilakukan? Tentu banyak ya, seperti olahraga, baca buku, nonton TV, main game juga jadi bagian dari kehidupan selama masa karantina. Oke, nah hari ini ngomongin informasi yang pertama nih yang luar biasa banget, ini hebat banget nih, nggak tahu gimana caranya, tapi itu sudah terjadi ya. Di daerah Taichung nih ada satu kasus yang sempat dibongkar oleh pihak kepolisian di wilayah tersebut. Di tanggal 6 sampai dengan tanggal 26 itu ada sebuah operasi ya. Operasi ini yang dilakukan oleh polisi setempat ya untuk mencari masalah-masalah di wilayah tersebut ya. Mungkin aja udah satu semacam operasi yang setiap tahun akan dilakukan ya untuk sidak dan segala macam untuk mencari kasus-kasus atau masalah-masalah di wilayah tersebut. Nah, kebetulan di tanggal 6 sampai dengan tanggal 26 April kemarin ya, kepolisian setempat itu berhasil membongkar salah satu kasus yang melibatkan satu orang warga Vietnam berusia 30 tahun, masih muda sebetulnya. Terus udah gitu warga Vietnam ini luar biasa banget loh. Kenapa? Pertama, dia tuh kaburan, terus udah dideportasi, udah gitu masih bisa menyeludup lagi balik ke Taiwan. Nggak tahu gimana caranya ya. Apakah dia berenang kali ya? Beneran. Terus udah gitu setelah dia berhasil menyeludup ke Taiwan, yang bersangkutan ini ternyata tahu nggak apa? Dia masih melakukan semacam kayak transaksi, jual beli senjata ternyata. Jadi dalam operasi penangkapan tersebut ya, kepolisian itu berhasil menambah lagi. Ini gara-gara ada Maimunah bilang katanya masa karantina jadi tambah ganteng. Oh iya, enggak lah. Tambah stres ya sih. Terus udah gitu, tadi sampai di mana ya? Ya, jadi itu dalam operasi tersebut yang bersangkutan ini didapati dengan barang bukti yang sebenarnya nggak dikit juga loh. 2 senjata api, 2 pistol, dan juga 38 peluru. Ya, itu sebagai barang buktinya. Terus udah gitu, bukan cuman itu saja. Ternyata di dalam penangkapan tersebut ya, itu ada temennya juga orang Vietnam, masih memiliki satu bongkahan ya, mungkin satu bungkus ya, satu bungkus itu narkoba. Gila, parah banget sih, kok bisa gitu ya. Pertama aja dia berhasil menyeludup ke Taiwan, setelah dideportasi balik aja ke Taiwan tahun kemarin terus udah gitu masih ada lagi senjata pistol. Ini gila banget sih. Tapi dari pengalaman Agung ya,
Pengalaman Agung waktu bekerja di KDI, menangani bukan menangani tapi melakukan kunjungan ya ke penjara. Di situ kan di Kuesan ya, di penjara itu ada beberapa kawan-kawan Indonesia yang terlibat kasus ya, misalkan kasus yang pasti kasus kriminal ya, baik itu penipuan, pembunuhan, ataupun juga ada hubungannya dengan senjata gitu ya. Jadi transaksi ataupun juga memiliki senjata api. Karena di Taiwan tuh warga sipil tuh dilarang untuk memiliki senjata api ya. Sama seperti di Indonesia gitu. Jadi salah satu narapidana ini, dia itu beberapa belasan tahun yang lalu ya, sebelum Agung bekerja di KDI itu dia punya kasus jual beli senjata. Jadi semacam kayak kurirnya gitulah. Tapi itu kan ya dari segi hukum dalam pemeriksaan ya memang dia bersalah. Tetapi di sisi lain dia mengaku sampai saat waktu Agung masih melakukan kunjungan sempat membantu untuk mengangkat kasusnya itu lagi. Ternyata dia sendiri mengaku bahwa dia itu dijebak. Oke, dan itu bukan dia dan segala macamnya. Lah, itu kan udah kasus sebelum Agung masuk ke KDI waktu itu kan. Jadi ini kayak begini nih, dan yang bersangkutan ini, yang orang Indonesia yang memiliki senjata api ini, dia tuh dijatuhi hukuman seumur hidup, kurungan seumur hidupnya. Yang orang Vietnam ini juga pasti ya, kalau misalnya di Taiwan tuh kayak kasus-kasus seperti ini ya, memiliki senjata api itu hukumannya pasti berat. Kalau mungkin narkoba nggak gitu berat ya, kecuali kalau bandarnya. Tapi kalau senjata api, wah itu udah berat ya, hukumannya pasti berat. Jadi kawan-kawan sekalian di Taiwan itu walaupun kita tahu ya negara yang aman ya, tertib, teratur, bersih, tetapi namanya kasus kriminal di mana-mana pasti ada ya, tidak membedakan itu negara di mana aja pasti ada. Oke, nah di Taiwan ini orang yang melibatkan orang asing ini gila luar biasa banget sih ya, luar biasa. Jadi pihak pihak yang berwajib dan juga itu mencoba untuk mencari siapa sih penyokong dari senjata api ini gitu loh. Jadi ingin dibongkar kasusnya. Jadi sebetulnya orang-orang asing di Taiwan tuh bukan hanya mencari uang dengan halal ya, terus ataupun juga mungkin bekerja di pabrik, rumah tangga seperti kalian semua, tapi ada juga yang sampai mereka tuh ikut kasus kriminal. Oke, tetap juga ada ya. Oke, itu informasi tenaga kerja yang ingin Agung sampaikan yang pertama. Terus di sini ada dari Mas Rila, katanya bilang lagi, Agung, kalau dari Indonesia datang ke Formosa nggak enak di karantina di hotel, tapi kalau dari Formosa sampai di Indonesia perhatian banget karantinanya. Oh ya? Oh oke. Jadi beda ya kalau karantina di Indonesia sama karantina di Taiwan ya. Kalau di Indonesia karantina rasanya karantina di rumah aja sih, nggak ada hotel penampungan ya, kecuali kayak kemarin ada satu perahu ya, kapal ataupun juga kapal pesiar itu warga tuh ditampung ya di satu tempat gitu. Tapi pada umumnya kebanyakan karantinanya semuanya di rumah masing-masing sih. Oke. Selamat pagi kawan-kawan sekalian ya. Selalu ada cara walaupun lagi di Argentina ya Kak. Iya, lagi di Argentina. Selamat pagi Sinta, Johor. Oh iya, ngomongin Johor tiba-tiba Agung kemarin lihat satu berita di mana CNBC ya, terus di Detik juga disampaikan. Ini berita gembira sih katanya ya. Kalau menurut hasil penelitian dari salah satu pakar di Singapura katanya nih, nggak tahu ya. Tapi semoga terwujudkan ya. Kalau hal-hal yang baik kita selalu berdoa semoga terwujudkan. Katanya untuk di Malaysia itu kasus virus corona itu akan mereda setelah bulan Mei, paling cepat. Terus Indonesia kapan? Jawabannya dari bulan Juni. Katanya bulan Juni. Nah ini nggak tahu ya. Nggak tahu apakah benar seperti itu ya. Kita berdoa. Kalau yang baik kita doain ya. Semoga terwujudkan gitu loh. Tapi kalau yang nggak baik, amit-amit jangan sampai terjadi gitu loh ya. Oke, Kak, kapan Bandara Taiwan dibuka lagi? Oh, Chen Wenxin ya. Bandara Taiwan udah dibuka tetap dibuka ya. Penerbangan dari Jakarta ke Taiwan pun juga tetap masih ada ya. Tetapi yang Agung dapatkan kemarin itu adalah khusus untuk China Airlines. EVA Air nggak ada ya. Jadi penerbangan dari Taiwan, dari Taoyuan ke Jakarta itu masih dibuka.
Tanggalnya sempat Agung udah sampaikan kemarin, kalian bisa cek lagi. Ya, kalian bisa cek lagi di postingan sebelumnya ataupun juga di live berikutnya. Sebelumnya Agung juga udah umumkan ya. Oke, jadi itu informasi naker yang ada hubungannya dengan kasus pidana. Dan yang berikut ini juga ada hubungannya, ini nggak ada hubungannya sama orang Indonesia, beberapa cerita ini ya. Yang cerita berikut ini adalah di Taiwan juga ya, terjadi terhadap warga negara asal Filipina. Ya, mungkin kawan-kawan juga sempat udah ngecek ya, ataupun juga mendapatkan berita. Buset, ya, ini ada satu orang Filipina bekerja sebagai perawat rumah tangga. Kemudian dia itu mungkin nggak puas ya dengan cara bagaimana pemerintah Filipina itu menangani masalah virus corona di negerinya, dan juga bagaimana dia menanggapi orang-orang warganya yang masih di luar negeri gitu loh. Jadi kemarin tuh sempat heboh banget karena apa? Karena pemerintah Filipina pada saat itu juga itu meminta Taiwan untuk mendeportasi warganya karena dianggap apa yang dikatakan itu tidak benar, ataupun juga pokoknya pemerintah Filipina itu nggak puas dengan apa yang disampaikan oleh warganya di Taiwan lewat sosial media gitu loh. Kemudian pemerintah Filipina ini meminta lewat perwakilan kantor pemerintahnya di Taiwan menghubungi pemerintah Taiwan untuk bisa memulangkan orang ini gitu loh. Dan kita tahu ya, Taiwan itu sebenarnya kan negara yang bebas ya, kita boleh bebas berbicara di sini. Saking bebasnya ya, marahin presiden pun juga nggak apa-apa di Taiwan gitu loh. Tapi nggak boleh ngebully, maksudnya boleh berbicara dengan bebas, mengkritik di Taiwan tuh boleh ya, tetapi bukan menyebarkan berita hoax ya. Mengkritik itu boleh di Taiwan ya. Presiden pun boleh dikritik gitu di sini. Jadi, tapi kalau di negara ini kita nggak tahu ya. Nah, orang pemerintah Filipina tuh nggak puas banget, kesel banget dengan apa yang disampaikan oleh warga Filipina di tanggal beberapa saat yang lalu gitu. Nah, apa yang terjadi? Bolehkah pemerintah Filipina meminta pemerintah Taiwan untuk memulangkan warganya? Boleh nggak sih? Nah, kemarin di tanggal 25 April kemarin, ya beberapa saat yang lalu, di sini Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan bahwa memang apa yang dikatakan oleh warga Filipina di sini itu mungkin saja benar atau nggak, buat mereka ini adalah kebebasan ya, kebebasan. Memang ada ya bahwa pemerintah Filipina itu meminta agar warganya dipulangkan, dideportasi. Tapi dari Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan Taiwan adalah negara yang independen. Oke? Jadi apapun yang diberlakukan kepada warga asing di negeri ini sama. Jadi hak dan kewajiban itu sama gitu loh. Oke? Dan akan mendapatkan perlindungan hukum, termasuk kebebasan berbicara. Dan diharapkan setiap negara menghormati apa yang berlaku di Taiwan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sampai saat ini ya, pemerintah Taiwan tidak memberikan tekanan kepada warga ataupun juga warganya atau warga Taiwan, majikan dalam hal ini, kepada orang asing itu sendiri ataupun juga kepada warga Filipina itu sendiri, termasuk juga tidak memberikan tekanan kepada agensi ini, ya. Nah, juga ya diharapkan agar tidak dengan cara seperti ini mendeportasi. Jadi sebetulnya masih ada ya, masih ada kedua pemerintah itu punya hak masing-masing untuk memberlakukan warganya. Jadi apa yang berlaku di Taiwan, apa yang berlaku di Filipina saling menghormati. Ya, katanya kalau misalnya mau dideportasi, ya kalau dia nggak melanggar kesalahan di Taiwan, ya nggak bisa Taiwan itu memulangkan orang asing. Jadi nggak bisa gitu loh. Nah, tentu ini harus ada namanya negosiasi ataupun juga pembicaraan duduk bersama. Oke, jadi tapi tetap aja sih, kalau di sini memang di Taiwan itu bebas. Ya, bebas untuk berbicara, tetapi tetap ya, kita sebagai warga asing yang di sini di Taiwan juga harus berhati-hati dalam
menyampaikan ataupun juga berbicara di tempat umum ya. Apalagi sekarang sosial media di mana-mana tuh ada kan. Oke, sebar itu udah sampai ke mana-mana gitu loh. Jadi benar nih, ada yang bilang katanya harus ada toleransi. Memang harus ada toleransi ya. Jadi ini dari kasus ini sebenarnya juga kita belajar ya. Kemarin juga ada sempat viral juga di Indonesia, salah satu YouTuber juga di Indonesia tuh bilang katanya akan memberikan 10 juta rupiah bagi yang membatalkan puasanya. Itu sih menurut aku nggak make sense ya. Apaan sih? Ini cari pamor atau apa gitu loh ya. Please jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke? Mau nyari follower tapi dengan cara seperti itu nggak make sense ya. Jadi kira-kira seperti itu deh. Oke? Nih dari Anas katanya bertanya ke aku, mau nanya aku bulan 8 finish kontrak tapi aku takut pulang kalau wabah ini belum hilang. Pas banget ya, aku takut pulang kalau wabah itu belum hilang. Pertanyaan saya adalah, majikan bisa memperpanjang kontrak 3 bulan. Apa benar? Iya benar ya. Tetap bisa diperpanjang nanti. Jadi nggak usah khawatir ya. Dari Suswati katanya, tapi sekarang kalau di Indonesia kalau pulang di karantina di balai desa tidak boleh langsung pulang ke rumah. Oh oke. Ya mungkin ini karena setiap daerah itu punya caranya masing-masing, punya aturan masing-masing. Kemarin di Surabaya pun juga begitu ya. Jadi memang banyak orang yang pengen pulang ke kampung tapi nggak bisa karena diberlakukan PSBB. Oke? Selanjutnya kita ngomongin lagi informasi naker yang berkaitan dengan toleransi. Tadi ada ngomongin toleransi tadi sebenarnya. Srigati bilang toleransi. Nah, sekarang nih ya di orang Taiwan sekarang udah mulai tahu kebiasaan umat Muslim dunia. Oke, jadi nih di tanggal beberapa saat yang lalu, pemerintah Nantou, ya, ini aku rasa bagus banget karena di Taiwan itu yang namanya umat Muslim itu sangat sedikit sekali jumlahnya, sangat sedikit sekali. Nah, tetapi karena sekarang jumlah warga negara Indonesia yang kebanyakan adalah Muslim di Taiwan itu sangat banyak, jumlahnya kurang lebih, kalau kita data terakhir itu kurang lebih 300-an ribu ya, 300-an ribu. Dan kebanyakan juga warganya adalah Muslim yang bekerja di sini. Jadi pemerintah Nantou menghimbau kepada para majikan, para masyarakat Taiwan di wilayahnya mengenai kebiasaan menjalankan puasa selama 1 bulan. Ini sih luar biasa banget ya, karena di dalam berita ini menjelaskan sangat detail bahwa puasa itu dilakukan selama 30 hari dan tidak akan makan dan minum sebelum matahari terbenam. Oke? Dari pagi hari sampai dengan. Jadi kepala Departemen Tenaga Kerja Lin Zhizhong juga menghimbau agar majikan itu jangan kaget, jangan memaksakan ya. Karena gue juga pernah dengar sih katanya, kenapa majikan di Taiwan tuh khawatir kalau umat Muslim yang bekerja di rumahnya itu jangan puasa bukannya nggak boleh puasa, dia takut kalau misalkan 1 hari nggak makan tuh bisa pingsan gitu loh. Ini kalau dia pikir-pikir lucu juga gitu ya. Jadi sebetulnya bukan melarang, tetapi mereka kalau di Taiwan itu yang namanya puasa itu sesuatu hal yang luar biasa di luar logika mereka gitu. Emangnya bisa ya 1 hari nggak makan nggak minum gitu loh. Jadi buat mereka itu ya, Agung beruntung ya lahir di Jakarta, lahir di negara yang sangat majemuk ya, baik dari agama, suku, ras, sangat majemuk. Jadi Agung tuh bisa ngelihat ya, kita masing-masing bisa ngelihat. Kalian juga bisa melihat bagaimana suku orang Jawa, orang Madura, orang Kalimantan, orang Jayapura dan segala macamnya, berbagai macam. Sebenarnya ini satu keindahan yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Beneran. Di seluruh dunia, ya, Agung berasa Indonesia itu yang paling unik. Karena orang apa aja itu ada. Jadi jangan heran ya. Jadi pemimpin orang Indonesia, negeri Indonesia itu nggak gampang. Mungkin kalau jadi presiden Taiwan mungkin lebih gampang. Karena hampir sama ya. Semuanya Chinese, semuanya hampir sama, agamanya sama, udah gitu tampangnya sama, rupanya juga sama gitu. Lebih mudah. Tapi kalau di Indonesia, agama beda, suku beda, ras beda, bahasa pun beda gitu loh. Tadi sampai di mana? Jadi ini salut ya.
Taiwan udah mulai melihat bahwa oh ternyata kebiasaan berpuasa itu sudah lazim bagi umat Muslim. Oke. Jadi ya sebenarnya beruntung juga ya karena memang banyak orang Indonesia yang bekerja di sini. Terus udah gitu setiap tahunnya pemerintah Taipei misalkan itu melakukan sholat bersama. Terus udah gitu ada kayak semacam panggung hiburan masyarakat yang dalam memperingati Idul Fitri gitu setiap tahunnya ada, kecuali tahun ini ya. Tahun ini untuk panggung hiburan masyarakat itu ditunda atau bukan ditunda tapi di cancel jadi tidak ada acara tersebut. Jadi ini pemerintahan Nantau ini luar biasa banget. Jadi menghimbau ya, mengingatkan kepada warganya jangan kaget dan juga toleransi dan hormati. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini salah satu toleransi yang sangat-sangat tinggi sekali ya. Oke, dari Anas nih dia bilang katanya, majikanku orang yang toleransi banget Kak Agung. Alhamdulillah, amin. Mereka sering bilang, kamu kok bisa ya satu hari nggak makan, nggak minum, apa nggak takut mati? Aduh. Katanya Nabila bilang nggak minum bisa mati katanya Kak Agung. Bener, makanya ya aku melihat juga sih yang namanya di orang Taiwan, aku merasa orang Taiwan ya, maksudnya lucu gitu loh, unik, bukan lucu maksudnya aneh, tapi lucu itu bilang dalam bahasa Indonesianya kira-kira apa ya? Ada yang bisa nggak kalian terjemahkan? Itu lucu. Saya bukan lucu mentertawakan, tetapi itu unik gitu loh ya. Mereka nggak bisa nggak ngerti perbedaan. Kadang kayak Agung pertama kali datang ke Taiwan ya, mereka selalu menganggap bahwa orang Indonesia kalau makan kena pakai tangan. Sekarang udah nggak ada sih. Jadi waktu Agung datang ke Taiwan pertama kali ya, setiap kali Agung bilang Agung orang Indonesia, ada beberapa orang Taiwan itu bilang katanya, lu orang Indonesia makan pakai tangan ya? Gue bilang, ya makan pakai tangan lah, masa pakai kaki? Maksudnya dia tuh adalah nggak pakai sendok gitu, jadi langsung pakai tangan gitu. Aku bilang sebenarnya di Indonesia itu orang apa aja itu ada, oke? Ada orang yang makan pakai sendok, ada orang yang pakai sumpit, ada orang yang pakai tangan gitu. Jadi karena mereka jarang mendapatkan berita ataupun juga informasi tentang Indonesia, banyak sekali kesalahpahaman tentang orang Indonesia gitu loh, oke? Katanya Nisa, mungkin lebih tepatnya adalah imut ya imut gitu loh. Jadi ya mungkin benar gitu loh. Jadi karena makanya dengan adanya perbedaan di Indonesia itu membuat masyarakat Indonesia ataupun juga negeri Indonesia itu imut, karena kita tuh macam-macam berbeda-beda. Tapi di Taiwan karena orangnya sama semua, dia nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti ya. Tapi ya gitulah, namanya juga masyarakat ya, setiap negara punya keunikannya masing-masing. Oke, jadi di Taiwan ini bukan cuma pemerintah Nantau ya, Agung juga yakin pemerintah Taoyuan dan tempat-tempat kota-kota besar juga menghimbau kepada warganya untuk saling menghormati. Oke, baik. Sekarang ini Agung pengen cek dulu nih siapa lagi ya yang punya pertanyaan kalau misalnya ada ya. Oke. Dari siapa lagi nih? Dari si Bia katanya, aku juga dapat majikan, alhamdulillah toleransi banget Kak. Bila udah puasa, mereka selalu tanya kapan mulai berpuasa dan mereka mengingatkan aku. Mantap banget. Makanya aku berasa di Taiwan itu kalau mau kita ngomongin kasus pasti banyak, karena kasus itu dipakai oleh media untuk meningkatkan engagement-nya gitu loh. Jadi berita-berita yang negatif itu lebih banyak daripada berita positif ya. Padahal setiap hari kalau misalnya kita mau jujur ya, di sini banyak sekali nih teman-teman yang bilang katanya majikanku toleransi, majikanku menghormati aku untuk supaya bisa menjalankan ibadah puasa selama di tahun. Bahkan juga ada yang sempat mengingatkan gitu loh. Ya. Apakah jadi berita? Enggak kan? Nggak jadi berita. Yang jadi berita itu biasanya nggak yang negatif. Ya kayak tadi orang Vietnam bawa senjata gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi unik ya. Di Taiwan tuh unik. Jadi namanya
Kalau ngomongin berita negatif pasti ada ya. Kalau yang positif kita harus sering-sering sebarkan. Oke? Apalagi di sini yang punya pertanyaan ya. Majikanku juga heran Kak, katanya agamamu susah ya, puasa harus 1 bulan, sholat 5 kali. Tapi sangat menghargai saya. Betul. Oke. Menurut saya Taiwan oke banget Kak, buanget. Pakai buanget ya. Oke. Aku juga sering tanya, kalian makan pakai tangan bukan pakai sendok? Aku jawab ya kalau pakai ya makan ya pakai lalapan. Iya betul. Lain kali kamu ajak bercanda. Iyalah. Masa makan pakai kaki ya pakai tangan lah. Agung sering kali gitu sih. Kita bisa ajak bercanda dulu. Agung pernah cerita sama kalian nggak? Agung lupa. Jadi waktu pertama kali datang ke Taiwan tuh, kan di Taiwan tuh jarang sekali ya. Apalagi dulu ya. Kalau misalkan makan di restoran tuh jarang tersedia sendok. Jarang banget. Kebanyakan pakai sumpit, betul nggak? Jadi, pertama kali datang ke Taiwan, Agung kadang-kadang kepikir ya, gila kok Taiwan kok semuanya pakai sumpit ya? Terus kalau misalnya makan McDonald masa pakai sumpit? Terus yang lebih unik lagi makan bubur pakai sendok. Kalau kamu ngomong begitu ke sharing ke keluarga kamu di Indonesia, pasti pada bingung. Hah? Gimana caranya makan bubur pakai sendok? Tapi bisa kan? Buat kalian yang udah datang ke Taiwan udah lama, bisa kan makan bubur pakai sendok? Bisa kan? Bisa kan? Tapi buat orang Indonesia, hah, gimana jepitnya? Oh, ada tekniknya ternyata gitu. Jadi setiap daerah, setiap warga, setiap negara punya kebiasaan masing-masing. Oke? Jadi kayaknya teman-teman oke banget hari ini, happy banget karena sharingnya yang lucu-lucu hari ini, jadi juga sangat senang sekali. Oke, Agung juga sekali lagi mengangkat informasi ini, mengingatkan lagi buat kalian yang lagi kaburan ataupun juga swasta, buruan pulang. Oke? Jadi ini himbauan dari kantor keimigrasian Taiwan. Kalau misalkan kamu swasta ya menyerahkan diri dari 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni ya, tanggal 30 Juni segera serahkan diri. Oke? Karena tidak akan dikurung, tidak akan di blacklist dan juga dendanya hanya $2.000 Taiwan. Oke, jadi pulang yuk. Hashtag pulang yuk buat yang swasta. Oke? Buat yang swasta, segera pulang. Oke, segera pulang. Oke. Jadi kira-kira gitu informasi yang ingin Agung sharing sama kalian. Semoga aja bermanfaat. Dan Olive bertanya nih, Kak Agung mau tanya, saya balik cuti tahun kemarin bulan 12, terus mau pulang bulan 5, apakah harus bayar pajak? Ya. Bulan 5 bayar pajak. Kurang lebih 5.000 ya, 5.000 ya. Taiwan paling oke dibandingkan negara-negara dalam toleransi Kak Agung. Yep, luar biasa banget ya. Oke, kayak berita-berita kayak toleransi begini nggak bakal jadi berita. Rizky, bos saya kadang bangunkan untuk sahur Kak. Luar biasa ya. Luar biasa. Sampai majikan pun ngebangunin untuk sahur ya. Terus yang ini kalau punya majikan begini ya. Terus kalau kamu nggak menjalankan puasa, apakah kamu nggak merasa tipu cici? Aduh, aku lagi nggak pengen puasa gitu. Kayaknya nggak bakal bisa karena majikan udah ngingetin, puasa lo, sahur gitu loh. Oke, ya deh, moga-moga aja informasi Agung sharing hari ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di live berikutnya ya. Kalau udah punya permasalahan ataupun juga pertanyaan, silahkan hubungi 1955 ya. Jangan kabur. Oke, buat yang swasta segera serahkan diri, pulang yuk. Oke, karena gunakan kesempatan ini dari 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni tidak dikurung, tidak di blacklist dan juga dendanya hanya 2.000 NT. Matur nuwun dan kita ketemu lagi di live berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.